tahun 2008 Betul. dan sempat membawa Papua Barat lolos ke PON 2016 ya saat itu. Dan Wahyu Bung Gocoy, siapa yang tidak tahu, pelatih ini juga karismanya luar biasa ya. Sangat luar biasa, mantan pemain dari PLN juga yang juga tahu betul bagaimana karakter lawan dan juga kawan. Kita lihat juga sama-sama bagaimana Coach Naim juga dulu pernah melatih saya, Bung. Iya, jadi udah tahu ya karakter seperti apa ya. Dia sangat pintar untuk meredam ego dan juga emosi pemain-pemainnya dengan cara dia tersendiri. Iya, dan kita tahu bahwa kemarin bagaimana para pemain sudah betul-betul memutar ya dengan kompetisi yang sudah berjalan. Dan ini adalah bagaimana cindera mata yang diberikan oleh Pendekar United tadi. Yap, kehadiran Dias juga di kancil WHW juga sangat berperan positif ya, bagaimana dia bisa memimpin rekan-rekannya bahkan junior-juniornya untuk bisa bermain stabil dan juga bisa meredam ego masing-masing. Ya, dan tentunya bagi Subhan Faidasa ya, ini pemain senior yang juga selalu menjadi leader ya untuk tim yang dia besut. Kita lihat di sini Subhan Faidasa. Dan apakah dia akan membawa tim ini menuju kemenangan? Karena kalau kita lihat dari sisi klasemen tentunya harus terus ditingkatkan ya, Bayu ya. Betul sekali. Kemarin juga Subhan juga bermain sangat luar biasa. Kita lihat sampai kram-kram kemarin. Iya. Bung. Ya karena memang ekspektasinya pasti akan tinggi ya kalau kita lihat di sini. Dan yang pasti juga bagi sisi klasemen kita tahu bahwa di atas memang seperti tim-tim papan atas itu kayaknya sudah mulai apa ya, bisa dikatakan juga firm ya di posisi atas. Di sana ada BTS tentunya dengan 43 poin, ada Black Steel juga, dan tentunya Kancil berada di posisi ketiga ya Bayu. Betul. Nah, kita lihat dicek kesiapan dari lapangan. Sementara kalau kita lihat juga setelah Kancil di bawahnya ada Unggul, terus ada juga Fafage, Pendekar baru di posisi ke-6 dengan 27 poin. Sementara kita tahu di daerah berbahaya atau daerah merah itu adalah Kinantan Futsal Club dan juga Giga. Betul. Berada di dasar klasemen. Ya, biasanya juga setiap pertandingan seperti ini ketika menghadapi lawan yang sepadan, mereka akan menggunakan trik-trik tersendiri, baik itu Wahyu Kocoy dan juga Coach Naim Hamid, yang dimana juga Coach Wahyu Kocoy juga dibantu dengan Coach Sumi yang dimana sudah lama bekerja sama dengan maksimal bersama Coach Wahyu Kocoy. Bagaimana juga mereka tahu karakter apa yang diinginkan seorang Coach Wahyu Kocoy untuk pemain-pemainnya. Ya. Sementara pemain asing sendiri Felipe, apa yang Anda lihat dari pemain ini? Ya, pemain ini juga sangat impresif dan juga sangat membantu tim ini. Bagaimana dia pasti mendistribusikan bola ke Daniel Alves dengan sangat cepat. Tinggal bagaimana peran dari flank sisi kanannya untuk bisa mensupport sang Daniel Alves. Kita lihat juga bersama ketika Felipe sudah mempassing bola ke Daniel Alves, itu sudah mudah terbaca. Bahkan seringkali di cover oleh defense lain. Nih yang muncul pasti Felipe nih. Tapi ketika ada pemain lain yang bisa mensupport itu jauh lebih baik, Bung Didan. Iya betul. Dan jangan lupa penjaga gawang pun juga penjaga gawang yang betul-betul sangat luar biasa ya. Lawan Nizar dan juga Andi Tenri di sini. Dan pertandingan sudah dimulai. Kita menyaksikan Pendekar dengan jersey berwarna gelap ya, atau hitam-hitam. Sementara Kancil dengan jersey berwarna kuning-kuning. Kita saksikan bagaimana serangan coba dilakukan awal oleh para pemain dari Pendekar. Bagas tadi masih bisa diambil. Mudah saja oleh Romi. Dan itu juga peran penting dari seorang Bagas, bagaimana dia ketika membaca bola, dia berperan sebagai anchor terlebih dahulu, kemudian dia langsung berperan sebagai pivot seperti yang kita lihat sekarang, Bung Didan. Ya, langsung ngegas pertandingan di menit-menit awal. Jadi kita lihat. Bahaya kali ini. Berhasil diselamatkan dengan baik oleh Andi tadi. Yap, betul sekali. Tadi yang saya maksud adalah bagaimana Felipe langsung pasti mendistribusi bola ke Daniel Alves. Tapi kecerdikan dari flank sisi kanan sangat luar biasa tadi. Memang lagi-lagi Tenri Juang menunjukkan kualitasnya. Walaupun menjadi pengganti pelapis dari seorang Megel, tapi kualitas Tenri Juang juga bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Kita lihat tadi sebuah peluang yang sangat terbuka di awal pertandingan. Baru berjalan 1 menit. Hati-hati Pendekar. Sudah pasti bagi Pendekar ini menjadi sebuah warning. Ya, kita lihat gornya masih fresh ya, Bayu. Betul. Nanti Anda juga akan ke sana ya? Nah, nanti setelah ini saya kemungkinan ke sana. Meskipun posisinya cukup jauh ya lokasinya, tapi mudah-mudahan pecinta futsal ini akan hadir di sini dan begitu banyak. Keras sekali tadi tendangan. Dan ini dia, kita bagaimana menyaksikan tadi Tenri yang menyelamatkan
satu peluang yang sangat terbuka dari Kancil. Ya, penampilan Tenri Juang juga sampai saat ini sangat baik dan juga bagaimana komunikasi Tenri Juang juga tidak ragu untuk menginstruksikan teman-temannya bahkan seniornya yang ada di tim untuk bisa mengcover. Ya, kembali kita lihat di sini. Coba diupayakan untuk membongkar pertahanan dari Kancil menuju sisi sebelah kiri. Ya. Masih bisa dikontrol dengan baik. Permainan yang sangat apik diperlihatkan oleh para pemain pendekar dalam menguasai bola. Oh, attempt tapi terlalu memaksa tadi terlihat. Ya, bola dialirkan ke Bagas. Bagaimana kita lihat juga Bagas tadi sering bertukar posisi ya untuk mencari celah rotasi yang sangat maksimal. Dia berubah menjadi anchor, kemudian kembali menjadi pivot untuk bisa menarik lawan-lawan defense dari Kancil sendiri, Bung Didan. Ya. Coba keluar dari tekanan sekarang, Kancil. Masih bisa diambil, intercept yang sangat baik. Ini sayang sekali. Bagaimana kurang tenang para pemain dari Pendekar. Ya, mencoba untuk terus menekan tadi, tapi kita lihat bagaimana Alves tadi begitu ingin mencari ruang di sana, tapi sayang sekali bolanya keluar. Yap. Alves Daniel, seorang pivot yang sangat bisa dimaksimalkan oleh seorang Wahyu Kocoy. Iya. Beberapa kali juga melakukan gol yang sering tidak terduga, Bung Didan. Betul. Dan itu juga buah dari masing-masing pemain-pemain belakang. Dan sering sekali muncul dari belakang seorang Daniel Alves untuk bisa mengelabui defense-nya. Nah, kali ini kita lihat tadi, berhasil ditahan dengan sangat baik. Nah, simpel saja. Tidak mau mengambil resiko tampaknya seorang Yogi tadi tidak melihat Abdul Salam untuk bisa mensupport. Abdul Salam, salah satu pemain yang memiliki pertahanan sangat baik ya. Betul. Di sini. Ya, paket kedua sudah sama-sama mulai dimasukkan. Jadi ketika Coach Naim sudah melihat Wahyu Kocoy akan memainkan paket kedua, dia juga sudah mulai untuk bisa menarik. Dan apalagi juga dia punya Agung Pandega ya. Ya, yang betul, masuk Agung Pandega nomor ini dia. 4, ini dia. Agung Pandega dijaga oleh Adrian Kaspari. Ini nama petinju juga Adrian Kaspari. Mungkin bapaknya ngefans sekali ya. Petinju lawas. Ya, kita lihat sini. Tenang sekali para pemain dari Pendekar sejauh ini. Karakternya kurang lebih hampir sama dan juga menggunakan 3-1 dengan menaruh Suban tampaknya di depan. Efrinaldi. Ya, sekarang kick-in dilakukan oleh para pemain dari Pendekar. Ini dia peluang dan masuk. Kita lihat mudah sekali. Gol tadi dibuat oleh Alves. Ya, ini dia yang saya bilang kesalahan fatal yang harus dibayar dengan sangat maksimal oleh Pendekar sendiri. Bagaimana passing dari seorang Efrinaldi tadi tidak sampai pada rekannya yang harus dipotong oleh flank dari Kancil sendiri dan menghasilkan gol untuk Kancil. Wow, sangat mudah ya. Sangat karena mudah sekali. gawang sudah cenderung kosong tadi. Dengan tenang Alves. Dan saya pikir tadi bagaimana Efrinaldi passing juga terlalu menunduk ya kalau menurut saya. Ketika tidak melihat bagaimana kesiapan dari pemain-pemain Kancil sendiri untuk bisa mengangkat passing dari Efrinaldi. Ya, dan jangan lupa bagi Pendekar sendiri mereka pertahanannya harus berbenah ya. Kemarin 3-3 menghadapi Unggul ya. Ketika Unggul sendiri kita tahu bahwa sudah tertinggal ya. Ya, betul sekali. Dengan tertinggal seperti itu bisa berhasil untuk menyamakan kedudukan, tentunya juga harus diwaspadai oleh para pemain dari Pendekar. Sempat kalah juga kemarin lawan BTS ya. Ya. Dan itu menjadi PR tersendiri untuk Coach Naim Hamid untuk bisa mengcover defense demi defense dari Pendekar sendiri. Ya, kita lihat sini setelah tertinggal 1 gol tadi. Sudah mulai berbenah tampaknya Pendekar sendiri, tapi belum menunjukkan hal yang signifikan, Bung Didan. Ya. Anca. Ya, apalagi di pertandingan yang tadi disebutkan, Pendekar ini masing-masing kebobolan 3 gol ya. Yap. Lawan BTS kalah 1-3, lawan Unggul
Seri 3 sama, jadi ini artinya mereka harus waspada. Sekarang mereka sudah kebobolan kembali oleh Kancil yang berada di peringkat ketiga sementara ini. Ya, permasalahannya adalah mungkin di kedalaman. Bung Didan, kita lihat juga tadi kedalaman juga ada sisi yang masih bisa harusnya ditambal oleh pemain-pemain lain, oleh Pendekar sendiri untuk bisa cover to cover. Nah, seperti ini contohnya tidak ada pilihan lain. Oh, baik sekali. Ya, kita lihat Alexa. Ya, penonton mulai berdatangan. Betul. Ya, Anda siap-siap ke bagian bangku nanti. Ya, dan tentunya juga kita saksikan bagaimana di layar tengah ya terlihat ada spanduk We Are Cosmo. Ya, ini dia tim yang tentunya juga sangat konsisten ya. Betul. Untuk bisa melalui musim demi musim. Dan hari ini mereka menjadi tuan rumah ya di Gor Nambo untuk pekan ini. Sayang sekali posisi mereka sekarang masih berada di bawah dan kecil bahkan. Kembali tekanan dilakukan. Baru 6 menit pertandingan dan keras sekali tendangan tapi melebar ke sisi sebelah kiri. Masih mencari celah dan kita lihat juga Suban di cover oleh seorang Marvin. Defender yang sangat berpengalaman di futsal Indonesia. Bagaimana bisa membaca pergerakan seorang pivot dengan baik. Ya, masih diambil dengan sangat mudah tadi oleh Anzar. Passing lagi kembali kepada Agung. Coba untuk masuk kali ini. Oh, sedikit chaos tadi, dibuang saja dengan cepat oleh Revan. Betul sekali, kita lihat pergerakan dari seorang Marvin juga pintar untuk membaca serangan dan bisa mematahkan syuting dari Pendekar sendiri ya. Iya. Saya pikir ini telat panas Bung Didan dari Pendekar. Betul. Sekarang mulai enak ya perlakuan permainannya. Oh, masih bisa dengan sangat luar biasa mengelola pertahanan dan kali ini sebuah peluang coba dibangun. Nah, ini dia peluang terbuka dan berhasil diblok. Satu lagi dan berhasil. Kita lihat bagaimana tadi Nizar menyelamatkan gawang. Ya, penampilan yang sangat impresif dari Pendekar sendiri. Kita lihat beberapa kali syuting bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh defender Kancil sendiri, dan ini membutuhkan komunikasi yang memang sangat harus baik sekali dari seorang Nizar ya. Iya. Terlalu tinggi tadi tendangan dari Anzar. Sangat tenang penampilan dari Nizar. Kiper yang sangat berpengalaman. Ya. Timnas Futsal Indonesia dan juga ini dia. Sayang sekali masih berada di ujung lapangan tadi Anzar. Anca yang juga pernah bermain di Liga Futsal Malaysia. Yang diharapkan Coach Naim sendiri juga bisa membawa rekannya untuk bisa lebih berkembang kembali dengan pengalaman-pengalaman yang dia miliki di Liga Futsal Malaysia pada saat itu. Nah, sekarang kita lihat dari masuk Rinaldi. Saifullah flank dengan strong foot kiri yang sering merepotkan pertahanan. Mencoba memutar tadi Suban. Ya. Ciri khas dari Suban Faidasa. Betul sekali, perputaran Suban sangat luar biasa, tapi memang jatuhnya bukan di kaki terbaiknya, yaitu kaki kiri. Dan dia harus bekerja 2 kali ketika seorang pivot memiliki kaki kiri dan dia memutar ke kiri. Kecuali dia memutar ke kanan langsung syuting itu aman, jadi aman. Ini peluang kali ini. Ya, dibuang saja tadi dengan mudah. Coach Wahyu Wicaksono sekarang mulai lebih sibuk ya melihat permainan yang makin cepat dari kedua tim. Ya, betul sekali. Coach Wahyu Kocoy juga pelatih yang pintar membaca. Bola keluar kali ini. Ancaman mulai terhadap penjaga gawang Nizar. Coba untuk pelan-pelan tadi kita lihat di sini. Diangkat tinggi. Berhasil dihalau dengan baik kali ini. Mencoba untuk berjuang tadi. Kita lihat bagaimana Muhammad Fazrian terjatuh. Ya, Fazrian sudah dimasukkan, seorang pivot muda berbakat dari Kancil. Ya, apalagi kalau kita lihat transisi pemain-pemain muda sekarang juga bisa dikatakan cukup mulus ya. Betul. Beberapa pemain muda juga tidak mengecewakan, tampil sangat baik. Ya, kelebihan dari Coach Wahyu Kocoy sendiri juga
dia sangat berani untuk bisa mempuzzle pemain-pemainnya, tidak hanya berpatok dengan paketan pertama atau paketan kedua, Bung Didan. Seringkali merombak, dan mereka juga melihat juga memang local pride dari Kancil sendiri, yaitu dari Pontianak, juga chemistry-nya seperti saudara. Iya. Jadi tidak perlu berteriak untuk meminta bola, tapi dengan tatapan mata saja sudah cukup. Cukup ya. Dia Revani. Ya, jangan lupa di Kancil pun juga ada Marvin Alexa ya, sosok yang sudah malang melintang begitu lama di Liga Futsal. Betul. Oh, baik sekali tadi. Berhasil diselamatkan oleh Tenry. Ya, passing support yang dimiliki Revani, dan juga pivotnya juga harus diwaspadai oleh defend dari Pendekar sendiri. Hampir saja. Dengan tidak adanya seorang pivot di Kancil sendiri juga harus memaksa pemainnya untuk bermain 4-0 tampaknya. Untuk bisa memecah kebuntuan walaupun sudah ada gol terlebih dahulu. Terus Naim Hamid. Jadi tampaknya terkena mata tadi, sepertinya ada gangguan ya untuk wasit di sini. Ya, tidak sengaja tampaknya tadi Ketua Kocoy apa terkena tangannya untuk bisa menginstruksikan pemain-pemainnya ya. Betul. Untung nggak kena kartu nih Ketua Kocoy ini ya. Ya, tapi sejauh ini ya sudah 9 menit berlangsung. Tentunya ini Pendekar setelah tadi kebobolan, mereka tersengat ya untuk bisa take over the game dan coba untuk bisa mencetak gol. Ya, mereka lebih agresif dan juga lebih ingin memahami bagaimana serangan demi serangan dari Kancil sendiri juga sangat berbahaya. Kita juga tadi lihat ada Cosmo, Filippo ya? Inzaghi dan juga pemain-pemain Cosmo ya. Filippo Inzaghi juga tidak bisa dimainkan pada kali ini karena memang terkena sanksi ya. Ya, juga para penonton sudah hadir di sini. Ya. Sudah mulai berdatangan dan pastinya banyak keluarga dari pemain juga yang datang ya, mumpung dekat ya. Mumpung dekat, betul. Karena kemarin ketika kita menyaksikan bagaimana seri yang wanita ya di bola ini cukup jauh ya. Betul. Tapi bagus untuk membangun futsal di tanah air. Ya. Semua wilayah harus tercover. Bola keluar kali ini. Masih ada 10 menit ya, baru setengah jalan waktu di babak pertama ini. Semoga tidak cepat kehabisan bensin kedua tim tersebut ya, karena memang tadi kita lihat juga serangan demi serangan berjalan dengan cepat. Daniel Alves kita tadi lihat ingin melakukan blocking tapi terlihat kayak ngepel lapangan ya tadi ya, agak merosot. Ya, sedikit penurunan tempo kali ini. Ya, Dipo sekarang sudah dimainkan. Kita lihat lagi-lagi Wai Kocol juga merubah strateginya. Dan seperti yang tadi saya bilang juga sering. Oh, ini yang saya maksud. Nyaris. Mudah. Sayang sekali tadi berhasil diantisipasi oleh back dari Dipo. Bolanya melayang tadi ya. Ya, itu adalah kelebihan dari seorang Daniel Alves ketika meminta bola di belakang pemain terakhir dari Pendekar sendiri. Kita lihat passingnya cerdik sekali. Iya, betul. Dia melihat ada peluang dan hanya men-touch saja atau menyentuh sedikit saja langsung bisa membuka peluang untuk rekannya. Tapi sayang tadi bisa diantisipasi. Sulit sekali. Betul. Memaksakan tadi Dipo. Ya, itu kelebihan dari seorang Daniel Alves, Bung Didan. Dia bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun dengan passing semaksimal apapun. Jauh dan dijuang. Felipe menjadi peranan terakhir tampaknya tadi ketika berduel dengan seorang Bagas. Yogi. Peluang kali ini. Sayang sekali ditarik tadi ya sedikit. Ya, ada tarikan. Sedikit ada tarikan tampaknya, tapi mungkin tidak terlihat oleh wasit. Ini dia, kita lihat Alves kali ini cerdik sekali. Iya. Sangat luas pergerakannya. Dan diharapkan juga support ya dari rekan-rekannya ya. Betul untuk mencari sekali. ruang-ruang yang kosong di sana. Apakah terkena wajah? Kita akan lihat tadi.
Apakah memang ada lengan terkena wajah ya? Saya pikir tadi Kita Daniel lihat Alves ingin ulang. menutup ruang, tapi ada sedikit. Oh iya, Iya, sikutan kiri ya. betul. Telak sekali terkena Bagas. Dan apakah Anda melihat ini sebuah pelanggaran yang disengaja atau tidak? Saya pikir tidak disengaja karena posisi dari seorang Daniel Alves membelakangi seorang Bagas ya. Iya. Dia memutar tadi ya. Iya betul. Tapi mungkin ada ayunan yang dikomplain ya Ya oleh itu dia. Bagas Berargumen sendiri. tampaknya seorang Daniel Alves. Dibilang nggak sengaja mungkin dia. Iya. Pria pemain yang sudah tidak muda lagi, tapi bisa mengimbangi bagaimana kekuatan kancil ini sekarang sudah mulai terbaca chemistry-nya yang Iya. sangat baik. Tapi kalau sikutan sambil memutar gitu ya bisa sengaja atau tidak kita Betul. tidak tahu ya karena Iya. ada motionnya memang dalam lingkarannya tapi mungkin juga agak sedikit di ayun ya. Nah Betul. ini dia Kita harus lihat. dilihat karena kalau ada ayunan yang memang diisi power di sana itu Berpeluang bisa- kartu ini. Berpeluang kartu. Tapi kalau misalnya tangannya hanya tidak ada tenaganya atau hanya memang menjaga keseimbangan mungkin beda. Kita akan Yap. lihat di sini apakah keputusannya seperti apa. Oh kartunya di sini justru. Pada saat balik badan kita lihat tadi. Nah, ditarik ini yang tadi saya katakan, ada Iya, tarikan. Tapi terlihat seperti Bagas yang menarik jersinya Iya. Felipe ya. Nyangkutin ya. Kita akan lihat apakah hasilnya. Oh Oh, tidak. Ya betul. Jadi bukan sikutan tadi yang Ya dicek betul. ya justru. Bukan sikutan yang dipermasalahkan Iya. ya, bahkan di depan gawang ya. Iya. Dan challenge ini sudah diambil oleh pendekar, artinya di babak pertama ini sudah habis challenge-nya. Ya. Ini harusnya di sepak bola juga VAR tuh begini ya, pakai challenge ya. Siap. Kalau berdasarkan wasit request atau request dari tim VAR tentunya masih ada peluang-peluang mereka tidak mengambil keputusan. Tapi kalau challenge, ini kalau tim merasa ada yang dirugikan dia bisa men-challenge. Betul. Tapi mungkin bisa dibatasi seperti ini Iya, ya satu harus babak. dibatasi. Karena semua olahraga seperti itu sekarang. Ya, ya. Mau di olahraga di Amerika, mau badminton, mau Yap, tenis, mau apa itu challenge yang dibatasi. Wow, Bikin keras tadi tampaknya. masih emosi sepertinya. Masih emosi tampaknya, sudah mulai terbawa. Iya, ya, terbawa emosi tadi. Ya. Jangan sampai emosi di dua tim ini karena saya tahu pemain-pemain yang gampang terpancing emosi seperti ada Dias di hafal ya? sana dan juga ada Bagas di sana. Satu tim, satu orang memiliki emosi yang cukup tinggi. Ya, kalau itu sudah karakter ya. Iya, karakter. Oh, Ini dia. Cantik sekali. Ini gol yang sangat luar biasa kita lihat. Bayu. Ya, lagi-lagi kita lihat seorang Daniel Alves muncul dari belakang yang tidak bisa terbaca oleh pemain-pemain belakang. Dan ini sepertinya harus ada tugas khusus dari seorang Tenri Juang untuk bisa mengcover hal tersebut. Sudah terlihat 3-4 kali. Hal-hal seperti ini harus benar-benar diwaspadai. Ya, apa yang kita lihat tadi tentunya juga Anda kaget semuanya. Back heel, lagi-lagi. Heel dengan simple saja. Dan yang pasti dia bisa membaca di mana posisi dia berdiri, di mana posisi gawang, di mana posisi penjaga gawang. Ya. Ya betul, check in check out di belakang itu sangat berbahaya Bung memang Iya. dari seorang pivot. Dan itu harus ada peran dari seorang kiper untuk bisa meneriaki pemain terakhir belakang, yaitu ada Abdus Salam di sana. Luar biasa 2 gol yang dilesakan tadi oleh Alves. Yap. Dan Daniel seringkali Alves. jaraknya juga tidak terlalu jauh Ya. ya dari depan gawang. Dan itu cukup mengkagetkan loh. Luar biasa, kita lihat bagaimana tertegun tentunya. Coach Naki. Oh, miskomunikasi yang tidak perlu tampaknya seperti ini. Hampir terjadi gol ketiga tadi. Iya, karena miskomunikasinya sangat fatal ya. Ya, Apa yang bisa dilakukan kali ini? Oh, dipantulkan tadi, tapi ya time out harus diambil memang. ya. Dan ini gol yang sangat mengecewakan pastinya di gol kedua tadi ya. Ya pastinya. Bagaimana Coach Naim juga harus memutar otak lebih berat lagi tampaknya untuk sisa waktu di babak pertama ini. 2 kali gol yang menurut saya sangat luar biasa dan juga 4 kesempatan yang sama hampir. Dan juga memang kecerdikan dari seorang Daniel Alves juga harus benar-benar diwaspadai. Pemain yang tidak muda lagi Bung Didan, Ya. tapi pintar sekali membaca karakter kawan dan juga lawan. Oh, sangat terhibur penonton yang hadir di sini. Ya. Dan pastinya ini akan menjadi warning sangat luar biasa bagi pendekar. Sudah kebobolan 2 mereka. Di 2 pertandingan terakhir mereka kebobolan 3 gol masing-masing match. Dan yang pasti di sini
PR tentunya. Bagaimana mereka ingin berada di posisi yang bagus ya. Sementara ini mereka tentunya kita lihat masih ada berada di posisi tengah. Ya, saya pikir juga pengalaman dari Miguel juga harus dibutuhkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana tadi beberapa kali juga Teddy Juang memang menginstruksikannya dengan sangat lantang. Tapi memang beberapa kali suka miss. Ya, apa hasil dari time out kali ini yang akan kita lihat? Ini dia, kalau dilihat jarak larinya Daniel Alves memang memiliki lari yang cukup unik ya. Kita lihat, tapi seringkali dia membahayakan pemain-pemain lawannya. Tinggal 0-2 kali ini Pendekar. Sisa waktu 8 menit 30 detik lagi di babak pertama. Alves berhasil melakukan save tadi. Ya, sedang enak main tampaknya hari ini dia. Iya, feel-nya sedang dapat dan juga chemistry-nya juga sedang baik-baiknya dengan tim. Karena setiap pemain nih kadang-kadang meskipun dia bagus tapi kalau tidak enak main di hari itu sulit ya. Betul. Sepertinya sudah sangat cair ya chemistry pemain belakang dengan Daniel Alves. Ya. Kita lihat juga tatapan matanya juga tadi Daniel Alves juga menunjukkan kalau dia pengen passingnya di... Ini nyaris saja tadi. Terkena tip sedikit dari Nizar. Ya. Defense yang sangat rapat dan juga kedalaman yang sangat dalam ya. Dimanfaatkan oleh Kancil sendiri. Ya, Subhan tadi set play dengan sangat baik. Tapi masih dibaca oleh Abdul Salam. Subhan kembali lagi. Lagi-lagi. Masih bisa dibaca ya arahnya. Ya, karena terlalu dalam dari pertahanan dari defense Kancil yang bisa membaca shooting demi shooting dari Pendekar sendiri. Hampir saya tadi. Hati-hati. Kancil sekarang kembali lagi menyerang. Cepat sekali tadi kita lihat lari dari Felipe ya. Felipe juga pasti ingin cetak gol. Ya, betul sekali. Tapi memang posisi dari seorang Felipe juga seorang anchor dan juga bisa berubah menjadi flank dari kiri yang harusnya bisa disupport kembali oleh seorang Alves. Kali ini kembali peluang coba dibuka. Masih bisa di stop. Baik sekali tadi kita lihat apa yang dilakukan ya. Rinaldi hanya mengcover bola dengan tubuhnya ya. Iya, dan bolanya bergulir sendiri. Iya, betul. Cerdik sekali tadi Rinaldi. Sudah mulai masuk tampaknya Imam Dwi. Nah, kalau kita lihat di sosial media ya, kita bisa melihat bagaimana tips-tips dalam mengolah bola melewati lawan. Tapi ketika udah main, susah ya. Betul sekali. Betul. Sudah tampaknya tadi bagaimana sang El Capitano Diaz. Masih bisa diredam dengan baik oleh Tenri. Lagi-lagi kita lihat Rinaldi 2 kali melakukan kesalahan ya tadi. Kita lihat dan ini menjadi PR khusus kembali untuk di babak kedua. Ada Bagas tadi yang kita lihat kerap kali ada di posisi anchor dan saya pikir itu menjadi hal yang kurang maksimal ya karena posisi Murin dia adalah seorang pivot. Ketika dia menjadi seorang anchor tenaganya akan cepat habis, Bung. Betul. Felipe tarik ke belakang. Salah pengertian tadi bersama dengan Nizar. Kali ini bola untuk Pendekar. Masih tertinggal 0-2. Menjadi cover dari seorang Daniel Alves. Kita lihat Fajrian, pemain muda yang potensial untuk futsal Indonesia. Imam Dwi bertukar posisi tampaknya Imam Dwi kepada Rinaldi.
Tapi kalau kita lihat serangannya cukup buntu ya para pemain dari Pendekar ini. Ya, karena memang serangan demi serangan akan dialirkan ke seorang Bagas, kecuali di sana ada seorang Yogi yang berani untuk bisa menusuk ke dalam ataupun seorang Pandega ya. Ya. Dan ketika memang Pandega sudah memegang bola, Bagas harus benar cepat mensupport ataupun bisa menjadi pivot pemantul untuk seorang Pandega kembali. Iya. Revani tadi kita melihat bagaimana sudah ingin melakukan tekanan. 6 menit waktu yang tersisa di babak pertama ini. Tidak boleh lagi ada kesalahan karena memang sedang mengejar defisit gol. Imam Dwi yang melihat defense dari Kancilnya begitu bagus sekali, sulit untuk ditembus. Ya, kesalahan demi kesalahan juga seringkali diperlihatkan oleh pemain Pendekar sendiri, dan ini menjadi catatan khusus untuk statistik dari tim dari Pendekar sendiri ya. Ya. Tim staf pelatih, karena memang beberapa kali melakukan salah passing. Masih bisa kali ini. Pendekar membantu terus menekan, bawa ke sebelah kiri tadi. Ini Pandega, Cacin. Mencari ruang syuting tampaknya seorang Pandega. Marvin Alexa defense dengan sangat baik. Tidak ada ruang sama sekali ya. Tidak diberikan ruang. Efrinaldi terpaksa harus melakukan tendangan tadi. Tidak adanya ruang dan juga tidak adanya support kembali ya kepada Efrinaldi yang dia harus memutuskan untuk melakukan syuting yang masih terlihat jaraknya jauh dan juga terlalu sempit. Baik sekali. Apakah yang kedua kalinya mampu? Pelanggaran tapi masuk. Padahal tadi sepertinya ada pelanggaran. Ya. Tapi Revani mendapatkan peluang yang terbuka dan berhasil mencetak gol. Ya, lagi-lagi muncul dari pertahanan defense dari Pendekar sendiri, dan kejadian ini hanya berfokus kepada pelanggaran. Tadi melihat pelanggaran, tadi tidak melihat bagaimana Revani juga sudah muncul ke dalam, kita lihat. Nah, ini bisa dibilang advantage ya. Ya. Bahkan Kaspari sendiri langsung bangun tadi. Betul. Karena itu seperti sebuah pelanggaran, ditahan dengan tangan tadi ya. Iya. Dan saya pikir juga mau tidak mau harus sudah memainkan power play ya. Udah ketinggalan 3-0 dengan waktu yang lumayan sebentar lagi. Terlihat buntu ya Bung Didan, kita pikir ya. Dan memang Pendekar bisa dikatakan dalam beberapa tahun terakhir ini menurun ya penampilannya. Sepeninggal dari seorang Ricardinho tidak ada apa ya kalau dibilang sosok ya. Sosok lagi. Ketika itu mereka betul-betul nyaman ada Ricardinho, cuman sayang sekali memang sulit untuk menembus juara ya. Betul. Agresif sekali kita lihat. Ini yang saya maksud, udah berapa kali ya kita lihat. Bisa dipaca ya passing lane-nya. Berhasil di blok dengan baik tadi. Nizar pintar sekali tadi bisa membaca lawan tadi. Kalau tidak terblok, kita udah lihat seorang Suban sudah menunggu di depan ya. Dan kemungkinan besar bisa memperkecil skor. Terpaksa untuk melakukan tendangan dari jauh tadi Tendri. Ya kalau kita lihat juga defense yang dikelola seperti biasa oleh Marvin Alexa ya. Ini sangat baik sekali ya. Iya betul. Marvin memiliki kemampuan untuk itu. Coveringnya bagus. Nyuri bolanya juga bagus karena kakinya panjang ya. Pelanggaran. Jelas sekali. Ini dia. Tidak ternyata. Diving tampaknya kita lihat. Dari seorang Fajrian. Saya pikir pelanggaran tadi. Iya, ada kaki Tendri yang masuk tadi ya. Masuk ya. Tapi ternyata wasit lebih jeli, kita melihatnya dari jauh dari layar kaca. Tapi wasit melihat lebih dekat tentunya. Lebih dekat lagi. Mudah-mudahan ada tayang ulangannya nih, kita akan lihat. Ini dia. Apakah memang betul? Iya. Jelas sekali. Dia loncat ya. Loncat. Tapi kelihatan karena wasitnya berada di depan. Tapi kalau kita dari layar kaca lihatnya seperti kena ya. Dan sebuah kerugian ini buat Kancil sendiri yang harus bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Pendekar. Betul. Tapi bagus belajar divingnya harus ya kayak gitu.
Ya, sudah mulai berani memainkan power play dengan kiper terbang seorang Hendry sendiri tampaknya. Kita lihat Abdul Salam. Ya. Tenang sekali. Ini dia peran dari seorang Marvin Alexa. Ya, belum habis dia ternyata ya. Betul. Masih sangat baik sekali. Sempat cedera yang begitu parah Betul. Bung Didan, tapi bisa comeback stronger tampaknya. Henry cari ruang ya, sampai desperate ya tampaknya untuk bisa membongkar pertahanan dari Kancil. Seperti tidak ada pilihan dan sudah terbaca semua ya pergerakan-pergerakan dari pemain pendekar yang mengharuskan seorang Teddy Juang harus sering melakukan syuting demi syuting. Masih tersisa 3 menit dan ini masih terlihat sangat panjang. Dan saya pikir seorang Coach Naim Hamid juga tadinya saya pikir mau langsung melakukan power play ya, karena memang sudah begitu banyak ketinggalan dan juga dengan waktu hanya 3 menit ya. Betul. Ya memang di Gor Nambo ini pekan ke-19 ini tentunya bagi Anda yang berkesempatan untuk datang silakan datang ke Gor. Karena ini pendekar dan juga Kancil sedang bermain di game pertama, nanti ada Favage menghadapi Cosmo, lalu dilanjutkan dengan Moncong Bulo Sadakata dan terakhir tentunya Black Steel menghadapi Kinantan ya. Harga tiketnya murah, 50.000 saja. Betul. Bisa menyaksikan di Gor Nambo Tangerang. Karena kita tahu di sini bahwa ini adalah saat-saat di beberapa weekend terakhir yang harus dilalui oleh para pemain dan tim di kancah Liga Futsal Profesional. Jelas terlihat foul tadi kita lihat. Seorang RD menjatuhkan badan. Oh, jelas sekali kita lihat Bung Didan ya. Yang menariknya bagi Kancil ini meskipun tertinggal 2 angka ya dari Black Steel, tapi mereka masih memainkan ada 2 pertandingan sisa ya. Iya betul. Dibandingkan dengan Black Steel. Ya set piece seperti ini Bung Didan yang memang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain pendekar, karena memang tadi serangan demi serangan juga sudah mulai terbaca dengan jelas oleh defense Kancil sendiri. Dengan menaruh RD di sisi flank kanan yang diharapkan bisa melakukan. Akhirnya kita lihat jebol juga. Ya, pertahanan dari Kancil di sini. Betul sekali seperti yang saya bilang lega barusan. Sepertinya tadi. Hal-hal seperti ini yang harus dimanfaatkan jauh lebih baik. Terkena kaki Marvin sepertinya. Iya, seperti flag ya. Ya, Marvin jelas sekali. Ya, terlihat Marvin cukup kaget ya. Betul. 3-1. Dan ini menjadi asa yang baik untuk seorang pendekar sendiri ya. Betul. Bagaimana bisa sudah memecahkan telur. Dan kembali bermain dengan sisi flank. Ya, pertandingan berjalan seru, jadi terasa cukup lama ya. Betul. Di babak pertama ini. Karena flow bolanya sangat enak untuk disaksikan. Sisi flank kanan kiri dari... Luar biasa kali ini. Gol yang sangat spektakuler tadi. Kita lihat bagaimana tendangan dari Agung Pandega menjebol gawang dari Nizar Bayu. Ya, celah sekecil ini pun benar-benar harus dimanfaatkan oleh sisi flank. Bagaimana mereka sangat buntu melakukan passing ke pivot, shooting demi shooting yang dilakukan Pandega ataupun Saiful juga sangat berbuah hal yang sangat positif untuk pendekar sendiri dan ini sangat luar biasa. Iya. Agung Pandega membuat asa kembali dari pendekar naik sekarang. Ya, tadi kita bahas soal sulitnya menembus pertahanan dari Kancil, tapi sekejap saja bagaimana pendekar bisa mencetak 2 gol. Betul. Tidak ada 1 menit kita lihat tadi Bung Didan ya. Setelah gol dari seorang Anca tadi dengan syuting kerasnya dan juga syuting keras seorang Pandega. Saya pikir juga tadi Nizar lumayan kaget Bung karena memang keras. Iya. Dan gol bukan dari skema, jadi akhirnya memang Nizar yang harus waspada tadi. Dan kali ini berbahaya. Lagi-lagi tekanan dilakukan oleh Subhan, sang kapten yang terbakar semangatnya. Betul. Kita mulai sudah bertukar posisi antara flank Pandega dan juga Saiful. Saya pikir ini menjadi ramuan yang lumayan. Berhasil dicuri tadi. Ini sebuah break yang sangat bagus dilakukan Felipe. Ya, blocking yang sangat baik. Tadi.
Sebuah peluang yang coba diupayakan oleh Felipe. Ya, kita lihat di sana ada Alves yang mengincar posisi kembali. Ya, betul. Setelah 2 gol cantiknya tadi dari Alves. Terutama gol kedua ya dengan back heel-nya. Ya, dan ini harus dipelajari dengan sangat baik oleh seorang Yogi ketika dia harus mengcover seorang Alves di belakang ya. Dan ini sebenarnya bukan tugas dari seorang Yogi karena dia adalah posisi flank dan harus bertukar peran dengan pemain belakang yang benar-benar bisa memahami seorang posisi pivot ya. Ya. Oh, sayang sekali tidak bisa diambil oleh Alves tadi. Kick in sekarang, waktu 1 menit 16 detik lagi. Oke. Berarti yang harus dipahami adalah bagaimana pendekar fokus untuk melakukan offense. Ya. Kita lihat. Ingin membuat semuanya imbang sebelum jeda turun minum taksinya. Ya. Saifullah sekarang, kita lihat Saifullah dijaga oleh Felipe. Betul, 3 karakter yang sama, ada Pandega, Saifullah dan juga Yogi yang di sana mereka mempunyai speed yang sangat luar biasa ketika buntu kepada Suban, mereka memanfaatkan speednya dengan melakukan syuting demi syuting, Bung Didan. Betul, Yogi tadi berprovokasi di tengah ya, dia tidak kemana-mana untuk bisa membuka peluang dan ini sang pencetak gol. Pandega. Balik kepada Pandega. Masih mencari celah untuk Suban tampaknya. Oh, berhasil diambil dengan sangat baik oleh Alves. Passing kepada Felipe. Keluar dengan cepat tadi Tenri. Masih play in. Tapi sudah aman. Ya, sikap sportivitas seperti yang memang harus diberikan ya untuk perkembangan futsal Indonesia. Betul. Bagaimana tadi seorang Suban sangat dewasa sekali. Kena nggak ada? Saya Kena pikir tidak? salah jatuh tadi Salah saya jatuh pikir ya. Tapi kita lihat tadi bagaimana Tenri menarik tangannya ya agar tidak terkena ya. Area lutut yang harus mendapatkan painkiller. Lutut sebelah kanan. Jangan sampai Ada twist ya. Mudah-mudahan tidak ada twist, hanya jatuh biasa atau terbentur saja. betul. Padahal tensi sedang tinggi-tingginya tadi ya. Luar biasa apa yang dilakukan seorang El Capitano Suban. Padahal tadi dia kalau misalnya melakukan counter attack 4 lawan 3 ya, bisa saja, tapi dia melakukan hal yang sangat positif untuk kemajuan futsal Indonesia dan ini harus dicontoh oleh pemain-pemain yang lain ya tampaknya ya. Betul. Dan sudah ada contoh nyata ketika seorang Sauki Lubis juga pada saat itu juga melakukan fair play yang sangat luar biasa ketika timnas Indonesia ini yang saya melawan katakan Jepang. tadi. Iya. Apakah yang dicari adalah terkena tangan atau pelanggaran tadi ya? Kita akan lihat ya. Apakah urusannya adalah ketika, nah ini dia, kena tangan atau tidak? Nah ini. Nah, sangat tipis sekali kita tipis lihat dari studio ya. Itu yang tadi sempat saya bahas bahwa ini ada kemungkinan terkena tangan Atau pundak ya, atau pundak kiri. dari Tenri. Tapi memang ini harus betul-betul pelan sekali. Betul. Harus slow sekali karena tadi seperti berbayang itu agak sulit ya. Kita akan lihat hasilnya. Tidak ada. Tidak ada tampaknya, murni karena jatuh ya. Betul. Tapi kalau slow mo nggak tahu ya. Iya, kalau suruh nggak tahu ya. Ya, tadi wasit 2 kali menggunakan teknologi ya. Betul. Untuk bisa memutuskan sesuatu yang cukup rumit dan dua-duanya memang no call. 32 detik lagi dan ini dia fair play yang tadi dikatakan oleh Bayu Semerah ya di sini. Betul. Tapi sejauh ini tentunya bagaimana pendekar akhirnya bisa memiliki peluang kembali setelah tertinggal 0-3 ya. Iya. Saya pikir juga 1 menit dengan 2 gol itu adalah hal yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Coach Naim Hamid untuk membawa anak asuhnya bisa membuat 2 gol ya. Betul. Alves belum terlihat lagi mendapatkan bola yang enak kali ini. Karena di awal juga tadi kita menyaksikan bagaimana para pemain dari Pendekar ini melakukan pressing yang kuat ya. Iya. Hanya mereka kebobolan, jadi mereka down tadi sempat. Tapi secara ini dia peluang lagi bagi Alves. Ya, apa yang terjadi di hari ini? Bola sangat-sangat bersahabat dengan dia. Ya, saya pikir juga tadi Juang juga telat untuk melakukan pressing ke depan tadi sehingga double defense yang dilakukan oleh seorang Saiful dan juga pemain belakang yang lain juga. Saya lihat Yogi tampaknya tidak melihat pergerakan dari seorang Alves. Sayang sekali ketika mereka 2 orang mengcover sedangkan Alves lagi-lagi muncul dari belakang yang tidak terdeteksi kembali, Bung Didan. Betul. Kalau tadi kita bahas sedang enak main, bola sedang mencintai Alves. Betul. Itu datang dengan sendirinya. 3 gol yang terjadi semuanya seperti itu ya, rata-rata. Dengan terbuka, dengan mudah dan Alves bisa mencetak 3 gol di hari ini dan kita menyaksikan bagaimana pertandingan kembali lagi
harus dilalui dengan sulit oleh Pendekar United setelah tadi berhasil untuk menipiskan ketertinggalan. Kita akan saksikan tentunya di babak kedua nanti pertandingan yang luar biasa penuh dengan gol dan berlangsung di Gor Nambo. Dan pemirsa, nanti kita di babak kedua akan kembali lagi berjumpa dengan Anda. Sebelumnya akan ada sesi studio dulu di mana Pendekar United tertinggal 2-4 dari Kancil WHW.
Ya Bayu, dan sekarang pertandingan sudah dimulai di babak kedua dan tentunya juga harus ada perubahan bagi coach Naim Habibkah atau mungkin Anda melihatnya cukup dengan permainan seperti tadi? Ya, saya pikir juga tidak cukup ya untuk bisa bermain seperti tadi ya. Juga kita lihat juga Pendekar juga belum bisa ketemu formula untuk bisa menghentikan seorang Daniel Alves, Bung Didan. Ya. Setelah gol kedua tadi hanya fokus offense pemain Pendekar, dan ketika defense pun tidak dengan defender yang cocok untuk bisa menghentikan seorang Daniel Alves. Betul. Jadi harus ada effort lebih ya Yap. bagi para pemain dari Pendekar sekarang. Tadi ada sebuah peluang tapi terlalu lemah. Kita lihat tadi ditenangkan tadi oleh Coach Naim untuk selalu tenang para pemain dari Pendekar ya, tidak harus terburu-buru. Saya masih penasaran siapa jaga gawang terakhir. Oh, masih dipercaya oleh Tenri Juang tampaknya. Iya. Saya pikir tadi sudah memungut bola keempat kalinya bisa digantikan dengan seorang Miguel ya, tapi mungkin ini ada strategi tersendiri. Ini dia Pandega. Oh, Masih bisa dihalau tadi dengan baik. Ya, dan sekarang tekanan tentunya tidak akan seheboh babak pertama ya. betul, Karena betul. babak pertama energi masih banyak dan sekarang tentunya mereka harus memaintain energinya untuk bisa bermain dengan konsep yang sama ya, dengan kekuatan yang sama hingga nanti di babak kedua berakhir. Betul. Dan kita lihat ini juga masih menggunakan paketan yang pertama, tampaknya mungkin ada beberapa yang dirubah. Dan saya pikir tadi sudah berpadu ketika melakukan offense pemain belakang seperti Pandega ada di flank, juga ada Yogi dan juga ada Saifullah, tinggal ditambal pemain depan yang bisa mensupport ketiga pemain tersebut ya. Iya. Rinaldi jauh ke depan tampaknya, saya pikir ini akan menjadi sia-sia. Dan memang dia tugas utamanya adalah menjadi pertahanan terakhir. Dan dijuang. Coba dibuang saja tadi. Ya, sayang sekali tadi apa yang dilakukan oleh Tenri Juang. Masih terlihat memutar otak tadi Coach Naim Hamid. Semoga juga tidak hanya fokus untuk offense ya. Iya. Beberapa kali juga tadi. Ini dia. Hampir saja tadi Ya. kosong lagi ya. Tidak terdeteksi kembali. Kita Iya. lihat bagaimana seorang Daniel Alves kosong di Betul, depan. ini kenapa ya? Apakah dia memang sangat jago sekali lepas dari penjagaan atau mungkin para pemain dari Pendekar ini defense yang agak bermasalah? Nah, ini menjadi perhatian khusus ketika satu pemain dari ini kita lihat. Hampir saya tadi. Ya, satu pemain flank dari seorang Kancil WHW saja bisa di cover dua pemain, yang artinya ada satu pemain yang lepas. Ya. Dan itu harus ada peran dari seorang Tenri Juang untuk bisa menereaki pemain-pemain defense-nya, Bung. Betul. Nah, kembali lagi. Kita lihat bagaimana para pemain dari Pendekar United guna untuk menipiskan ketertinggalan. Maksud saya ini dia. Lagi-lagi. Hampir sama golnya yang terjadi dan kali ini tentunya bagaimana kita menyaksikan dengan mudahnya Romi mencetak gol, Bayu. Ya, hampir dengan skema yang sering terjadi di babak pertama tadi. Satu pemain lepas dari jangkauan dan juga memang lagi-lagi komunikasi, dan terlihat tampak pemain-pemain Pendekar juga sudah terlihat lelah dan masih terlihat buntu kembali ya. Seperti refresh di babak pertama di awal menit-menit pertama ya, Bung Didan. Betul, terlalu banyak ruang terbuka tadi yang diberikan oleh para pemain dari Pendekar sehingga akhirnya tinggal mengeksekusi berhadapan dengan penjaga gawang. Itu saja, simple. Iya, betul. Sayang sekali Nah, tadi. seperti ini ketika sudah mengcover dua pemain di depan, artinya ada hilang pemain yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kancil, Bung. Iya. Dan lagi-lagi kecerdikan dari seorang Wahyu Kocoy, mungkin pengalamannya Iya. sangat dibutuhkan. Tidak boleh telat panas seperti di babak pertama tadi ya. Kita lihat juga defense dari seorang Daniel Alves sangat fokus ya, kita lihat ya. Untuk menjaga seorang Saifullah tadi kita lihat. Tidak terkena dengan sempurna tadi sehingga terjatuh. Dan kali ini Alves handball. Jelas sekali tadi. Ini bahaya pergerakan dari Alves. Betul. Semua fokus sekarang ke Alves. Betul. Justru tadi Romi lepas Ya,
itu dia kecerdikan dari seorang Wahyu Kocoy. Dia sudah bisa membaca, mungkin tim-tim staff yang lain juga bisa membaca bagaimana pemain-pemain Pendekar nih nanti akan fokus ke Alves. Kita cari pemain-pemain lain yang bisa mengcover dari seorang Alves sendiri. Akhirnya terbukti seorang Romi tadi tidak terdeteksi. Dan saya pikir Daniel Alves bisa menjadi pemain terbaik ya. Iya. Best player pada pertandingan hari ini. Dan juga ada Fajrian yang bisa mengcover seorang Daniel Alves yang diharapkan juga sangat membantu offense dari Kancil sendiri. Berduel saja di sana Saifullah bersama Marvin Alexa. Ya, Andrian tadi melakukan pressing yang sangat baik sekali. Ya, akhirnya juga kita lihat bagaimana bola kembali hilang. Abu Salam tentunya tidak akan kuat dijaga oleh 2-3 pemain seperti tadi. Betul sekali. Masih sama-sama mencari celah, tapi yang membedakan adalah mereka sudah sama-sama sangat panas ya. Iya. Berduel saja dengan mengharapkan one-to-one. Oh, luar biasa tadi kita lihat seorang Revani. Dua 5 memang kembali lagi ke titik 0 jadinya bagi Pendekar. Tadi tertinggal 3 gol. Berhasil hanya tertinggal 1 gol, sekarang kembali tertinggal 3 gol. Ya, ini menjadi lagi-lagi tugas yang berat kembali untuk Pendekar. Dan memang yang harus diperhatikan adalah ketika mereka bisa mencetak 2 gol itu ada di paketan yang mana. Yang mungkin itu chemistry-nya bisa terjaga kembali Bung Didan. Iya. Tenang sekali kita lihat tadi pemain-pemain Kancil. Oh, Marvin. Sayang sekali tadi dia ingin ikut berpesta tampaknya. Ya. Langsung melakukan tendangan tadi tapi melebar. Ya, tapi memang ini bukan ciri khas dari seorang Marvin untuk melakukan syuting ya. Jarang sekali seorang Marvin untuk bisa melakukan syuting. Dia mau udah defense aja. Iya, betul sekali. Dulu pada saat di Pertamina juga satu tim dengan beliau. Iya. Yang memiliki defense yang sangat luar biasa dan kita tuh kayak udah nyaman lah ada Marvin di sana di belakang, jadi tenang. Karena kemampuan dia untuk mengambil bola dari kaki lawan tuh yang betul efektif dari Marvin. Dan sekarang dia mendapatkan menit bermain yang lama ya karena memang sangat dibutuhkan pemain seperti Marvin ini. Bagas, tadi kita lihat tadi. Oh, tampaknya hanya satu set piece yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal tadi oleh Pendekar ya ketika syuting keras dari seorang Anca bisa merobek gawang dari Nizar tadi kita lihat. Dan posisi-posisi itu juga memang lagi-lagi Yogi, pemain muda potensial yang dimiliki Pendekar yang bisa diharapkan bisa kembali merubah skor. Tenang sekali di belakang kita lihat Kancil menarik offense dari Pendekar sendiri untuk bisa membuka jarak. Pemain-pemain terakhir dari Pendekar. Berhasil diambil tadi. Tapi kembali lagi berhasil dikuasai oleh para pemain dari Pendekar. Pendekar belum menggunakan skema power play ya. Ya. Ada apa dengan Tenri? Nizar ya tampaknya ya. Nizar, sorry. Nizar. Ada apa dengan Nizar? Kita lihat Nizar. Jadi Tenri melakukan attempt justru ya. Iya, justru. Tapi Nizar sudah terjatuh. Jadi tadi lihat gawangnya memang kosong. Tapi kalau gol jadi perkara nanti. Betul sekali kita lihat apa salah jatuh, salah tumpu. Iya. Saya pikir tidak ada pelanggaran yang signifikan ya. Sepertinya ya. Dan kita lihat juga di situ juga ada pemain asing Pendekar yang belum bisa diturunkan ya. Sampai saat ini. Kemungkinan masih mengalami cedera yang cukup serius mungkin. Sayang sekali ya sudah beberapa kali melakukan sesi latihan tapi tidak bisa diturunkan. Ya, gantian pemain ternyata kita lihat Joko masuk. Ya, Joko salah satu putra daerah dan juga pemain yang sangat lama di Kancil sendiri ya. Ya. Tetapi kita tidak melihat tadi bagaimana kamera tidak mengcover ya apa yang terjadi. Tarikan tadi sedikit. Yogi tadi kita lihat terpancing. Karena yang saya tahu ini bukan karakter dari seorang Yogi tadi ingin mempertahankan
Oh, Fajrian. Kuat sekali kita lihat Fajrian di cover Iya. oleh seorang Abdul Salam. Enak sekali ball flow yang dilakukan oleh para pemain dari Pendekar. Iya. Kancil maksud saya. Betul. Pendekar mencoba untuk mencuri kali ini. Abdul Dan kita lihat Salam. sebuah peluang dan tidak mengancam gawang dari Yogi tadi. Dengan Ya. Abdul Salam. Defense yang sangat bertanggung jawab. Kita lihat tadi seorang Dipo ya di belakang. Ketika kehilangan bola harus segera mengcover shooting dari Abdul Salam. Ya, defense seperti ini Bung Didan yang harus Ya. ditunjukkan oleh pemain-pemain Pendekar. Bagaimana dari gerak tubuh mereka juga sudah siap untuk bisa mengcover shooting demi shooting, serangan demi serangan dari Pendekar sendiri. Betul. Yogi. Nah Marvin sana buang saja oleh Marvin. Cukup frustasi para pemain dari Pendekar sekarang. Ya, tidak ada celah. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh seorang Pandega atau Saifullah ya dari sisi flank ke flank untuk bisa melakukan shooting kembali seperti Iya. babak pertama tadi kita lihat. Oh baik sekali kita lihat bagaimana Joko. Nizar ya sorry. Sudah masuk Nizar lagi, sudah kita masuk lihat ya. lagi. Oh, padahal Kita lihat. sudah tidak terdeteksi tadi kita lihat ya seorang Ya. Saifullah ya. Nizar comeback stronger ternyata ya. Kita lihat di sini. Oh keluar. Oh, berbalik tampaknya bagaimana sudah mulai bisa membaca defense dari Kancil sendiri ya. Saifullah tadi juga kita lihat tiba-tiba muncul di belakang. Ya. Abdul Salam kesal tadi ya. Ya, Terlihat sangat kecewa pastinya. padahal tadi adalah posisi kaki terbaiknya dari seorang Saifullah ya tadi ya. Ya. Kaki kiri yang sangat, oh Felipe lagi-lagi. Masih bisa dihalau dengan baik tadi. Ini yang saya maksud tadi bagaimana seorang Daniel Alves ketika dia menjadi seorang pivot tiba-tiba balik ke belakang dengan sangat luar biasa. Tanggung jawab. Oh, Ya memang bagi Pendekar ini sangat berbahaya ya. Karena di bawahnya ada Cosmo nanti yang akan bermain. Ya. Mereka hanya berbeda satu angka 27 dan 26. Pendekar jika tidak berhasil mendapatkan angka di pertandingan ini tentunya Cosmo siap menyalip. Apalagi Cosmo baru menjalankan 15 pertandingan. iya betul sekali. Jadi masih ada defisit 2 pertandingan bagi Cosmo dan mereka bisa naik nantinya ke posisi atas. Oh bagus. Tapi sayang sekali. Terlalu jauh tadi untuk bisa dikontrol Ya. ulang oleh Pandega. Nah ini defense seperti Kancil ini sangat baik ya. Ketika Daniel Alves tadi gagal untuk bisa mengkontrol pergerakan dari seorang Pandega. Tapi ada cover dari seorang Dias tadi di belakang ya. Yang berhasil bisa membantu Daniel Alves. Dan ini sebenarnya harus menjadi contoh oleh defense dari Pendekar sendiri Bung Didan. Ya. Sudah RD sudah dimasukkan kembali tampaknya. Belum ada perkembangan yang positif bagi para pemain dari Pendekar. Belum berhasil mencetak gol mereka. Sudah tinggal 12 menit lagi. Kalau ada 2 gol dalam waktu 1 menit lagi ini akan menjadi pertandingan yang seru kembali ya. Betul. Jadi tampaknya sekarang para pemain dari Kancil sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut. RD. Imam Dwi kita lihat. Oh, Bagas cantik sekali. Oh, Itu dia. Satu lagi coba di pegang tadi tapi sayang sekali. Ya, itu dia spesialnya dari Diantisipasi. seorang pemain satu ini ya, Daniel Iya. Alves ya. Sangat super power sekali tadi kita lihat bagaimana defense dan juga offense dari seorang Daniel Alves. Betul. Oh, terpaksa harus dilanggar tadi sebuah pergerakan yang cukup masif dari Felipe. Ya, sudah ingin melakukan syuting ya, ibarat kalau pemain futsal Indonesia tuh mau ngokang sudah di tackle. Dan kartu kuning jelas, Jelas. untuk Agung Pandega. Ya. Nah, Kita ini lihat di udah, sini. udah posisi kaki terbaiknya untuk melakukan Iya. syuting kaki kiri ya, tapi harus dilanggar. Ini kesal kadang-kadang kita yang dilanggar ya. Iya. Nggak enak, mau ngokang. Tiba-tiba kakinya dikait tadi. Dan ini biasanya siapa yang ambil? Alves kah atau mungkin kita saksikan di sini Ya. ada Dias juga. Coach Wahyu Koco juga terkenal dengan banyak set piece yang sangat luar biasa. Variasi set piece-nya juga sangat banyak sekali. Dengan berbagai posisi yang dia pernah alami, set piece dari seorang Coach Wahyu Koco sangat berbahaya. Ya. Dan dia pasti memilih pemain-pemain yang sudah biasa melakukan set piece. Saya pikir di sini ada Dias yang akan melakukan syuting karena Bisa dia jadi. melakukan syuting sangat keras.
Apakah Diaz? Dan pemain lain pasti sudah mulai membaca, ini akan bola ke Diaz nih. Tapi tidak boleh hanya tertuju hanya ke Diaz. Kita lihat Daniel Alves sudah mau ingin melakukan perubahan. Ya, Romi yang mengambil set piece ternyata. Kita lihat siapa yang akan menjadi pilihan. Akan berubah ke kanan tampaknya Daniel Alves. Betul ada sekali. Felipe ternyata. Jauh sekali ke atas tadi. Belum berhasil. Dua pemain asing yang sudah diturunkan dengan chemistry yang sangat berbahaya. Ada Felipe dan juga Daniel Alves ya, kita lihat. Seperti tahu ya apa yang mau dari seorang Daniel Alves ya. Iya. Sia-sia sekali tadi Erdi tidak melihat rekannya sudah meminta bola. Oh, tenang sekali seorang Daniel Alves walaupun memiliki badan yang tidak cukup gempal ya, tapi peluang kali ini dan akhirnya kita lihat bagaimana bisa menjebol dengan mudah apa yang dilakukan oleh Subhan Faidasa. Ya, defense yang kurang stabil dan tidak maksimal sehingga keseimbangan dari pemain belakang juga. Oh, ini dia saya maksud. Dan kecerdikan dari seorang Subhan juga untuk membaca shooting dari Subhan juga cukup berat ya tadi ya, M. Nizar ya. Ini kalau di basket kena ankle breaker tadi. Alves. Tapi ini pertanyaannya adalah apakah akan melakukan hal yang sama seperti tadi dalam waktu 1-2 menit bisa mencetak gol yang berikutnya lagi ya. Ini yang menjadi kunci tentunya bagi Pendekar. Jika berhasil, game on. Yes. Saya pikir juga ini akan semakin seru ya. Kita melihat bagaimana Pendekar juga sendiri sudah cukup panas ya. Sudah cukup sangat luar biasa di menit ke-10 ini ya Bung Didan di babak kedua. Dan sekali lagi saya katakan jangan hanya terfokus untuk melakukan offense ketika terjadi defense dan mereka seringkali ketinggalan. Dan ketika ketinggalan juga sering ada pemain-pemain yang tidak terdeteksi kembali ya. Betul. Oh, baik sekali Kaspari. Untung bisa dibuang dengan sempurna tadi. Ardian Kaspari mendapatkan minus yang cukup lama. Salah pengertian tadi. Iya, salah pengertian lagi-lagi. Fajrian ya. Dan memberikan bola ke bukan kaki terbaik dari seorang Fajrian yang itu bisa 2 kali kontrol time out. Nah, ini dia time out untuk Pendekar, ingin mencari sebuah kesempatan untuk bisa regrouping kembali dan ada kesempatan di sini mencetak 1 gol tentunya akan sangat berarti bagi Pendekar, membuat pertandingan semakin berjalan baik. Betul, tadi kecerdikan dari seorang Imam Dwi juga melihat posisi dari seorang Subhan juga sudah free dan juga tidak egois dan bagaimana dia bisa membuat Daniel Alves ngepel lapangannya sendiri ya. Untuk melakukan ankle breaker tadi. Iya. Ya, kita lihat sini. Apa yang kira-kira Anda bisa membaca bibir Naim? Ya, saya pikir juga dia memberikan instruksi untuk bermain lebih tenang sesuai dengan karakter yang ada tadi dan tidak merubah banyak karakter. Belum ada power play tapi ya? Belum ada power play dan juga tadi kita tidak melihat Coach Naim juga menggunakan board dengan sangat maksimal ya. Artinya dengan skema yang sama dibutuhkan oleh seorang Coach Naim Hamid tampaknya. Dengan pemain-pemain yang sama. Ketika pemain-pemain ini sudah chemistry sudah dapat, itu udah cocok-cocokan tuh Bung Didan tuh. Kembali masuk tampaknya tidak ada lelah seorang Alves ya. Hampir bermain 15 menit bersih ya tampaknya. Betul. Di babak pertama juga tadi. Kalau dia bisa mencetak gol kembali akan sangat istimewa bagi Alves. Ya, Gor sudah mulai ramai karena kita tahu bahwa Cosmo memiliki supporter yang begitu luar biasa ya. Betul. Sebagai tuan rumah tentunya menghadapi pekannya nanti. Oh, power play tampaknya Abdul Salam menjadi kiper terbang, Bung Didan. Sayang sekali tadi. Ya, saya pernah merasakan seperti itu Abdul. Tenang. Berlari dari ujung ke ujung. Dan itu harus cepat ya. Ya, betul sekali. Dan itu capeknya luar biasa Bung Didan. Istirahat sebentar, nanti masuk lagi. Ya.
Karena kita harus rushing Betul. untuk melakukan sprint tadi. Oh, tidak Kesalahan berada dilakukan di... jelas sekali tadi. Ya, Ini fatal ya. fatal dan bisa dimanfaatkan harusnya ya. Iya. Dan ketika terjadi hal seperti ini, tidak boleh langsung menuju ke depan karena memang sudah bermain power play dan harus dimanfaatkan power play tersebut. Ini yang saya maksud. Pandega jadi pemain terakhir. Yogi. Oh. Ini kiper terbangnya bajunya agak saru lagi ya. Ya, betul. Karena tidak berwarna cerah ya. Betul. Warna biru, jadi biru dengan hitam tipis-tipis saja terlihat. Saya takut ketuker nih, kiper si Abdu jadi kipernya Iya, Kancil nih. makanya takut ketukar. Harusnya misalnya wajah kuning atau Iya, merah gitu. betul. Ada ruang tapi masih terlalu jauh. Shooting keras. Oh, Marvin. Ini dia bahaya. Apakah ini menjadi sebuah peluang? Jangan sampai tercuri. Ini dia. Ya, gol keempatkah terjadi? Dan terjadi seperti yang kita katakan tadi. Bahwa jika Alves berhasil mencetak gol keempat, ini sudah sangat istimewa ya. Ya, ini adalah resiko terfatal yang harus diterima dari permainan power play ya. Kita lihat tidak terlihat seperti apa ya tadi. Iya. Dan eksekusinya ini nih. Iya. Sangat tenang sekali Sangat dia. tenang, sangat berpengalaman dan juga benar-benar tidak gerasak gerusuk ya Betul. ibaratnya ya. Bahkan kalau kita bisa bandingkan untuk sisi eksekusi ini lebih bagus dari Ricardinho kemarin ya. Wah. Memang usianya sudah tua ya. Ya, tapi di sini ada video challenge. Apakah terjadi foul terlebih dahulu? Iya. Kita lihat Bung Didan dan itu bisa merubah. Kita lihat siapa yang menjadi defender yang melakukan foul di Kancil, belum terlihat tampaknya ya. Iya. Ini dia. Apakah terjadi handsball? Handsball Marvin ya tadi. Yang sempat kita bahas tadi. Apakah handsball Marvin? Oh, terlalu jauh kita lihat tampaknya ya. Apa yang lain yang dilihat? Oh. Kameranya tidak. Nah, ini dia. Nah, Suban sudah menunjukkan respon Iya. gestur kalau itu adalah handsball ya. Kita akan lihat wasit tentunya memiliki keputusan tersendiri. Tidak juga. 3 kali pengecekan, 3 kali Ya. tidak perlu dilakukan keputusan dari pelanggaran yang dilakukan. 4 gol tampaknya Ya. dari Alves ya. Lagi-lagi menggunakan power play dan juga Coach Naim Hamid juga sudah berpikir menang sekalian, kalah sekalian. Iya. 3-6 kali ini bukan menambah gol tapi justru kebobolan kembali lagi oleh Alves. Jelas sekali Alves akan menjadi highlights ya di minggu ini. Ya, Saya rasa sulit untuk bisa mengimbangi pemain untuk bisa mencetak 4 gol dalam satu pertandingan dan gol-golnya mudah semua ya. Ini dia. Akankah menjadi gol ke-7? Tidak ternyata. Kontrol bola yang tidak sempurna tadi. Belum harinya bagi Felipe kali ini Betul. untuk bisa pesta gol. masih penasaran kayaknya Felipe-nya ya. Terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan tampaknya tadi dengan Ya. kaki kirinya ya. Bermain di belakang sekarang. Kembali terlihat buntu dan harus mengejar defisit 3 gol Ya. kembali tampaknya Bung Didan. Dibuang saja. Cepat sekali tadi. Kembali menggunakan Suban untuk menjadi pivot murni dari pendekar sendiri. Masih menggunakan power play tampaknya Coach Naim Hamid. Dan saya pikir tadi di sisa babak pertama tadi yang sudah ketinggalan 3-0 harusnya sudah mulai dimainkan ya. Betul. Ke depan dan terlalu tinggi. Para penonton terhibur ya dengan jumlah 9 gol yang terjadi di pertandingan ini. Ya, kita lihat juga Dias menjadi poros terakhir dari Kancil sendiri seperti sangat nyaman. Ini dia.
Foul tampaknya ya. Rapi saja defense power play dari pemain-pemain Kancil ya. Kita lihat kerapatan defense juga sangat dibutuhkan pada pertandingan kali ini. Pandega masih menjadi poros terakhir. Yogi. Luar biasa pemain satu ini kita lihat. Dan energinya juga tidak habis. Permainannya simple, efektif ya. Jadi tidak melelahkan ya. Cuman tadi saja dia sempat disuruh ngepel lapangan sedikit ya. Tapi ya bisa kebayar dengan 4 gol yang dilesakan. Nah ini dia. Ini dia. Oh, sampai 5 gol. Sayang sekali. Ya ketika situasi power play seperti ini Bung Didan, jangan sampai passing yang tipis-tipis. Apalagi defense dari seorang Felipe juga kakinya panjang sekali. Iya. Untuk bisa meng-cut passing demi passing dari pemain-pemain pendekar sendiri. Mulai terlihat nyaman tampaknya. Oh, Felipe ini dia. Marvin. Tarik ke belakang, mulai memainkan banyak bola sehingga akhirnya waktu juga bisa jadi sedikit terbuang ya. Ya memang kuncinya harus menguasai bola ya. Ya betul. Agar harus tidak tenang. diambil lawan dan nanti lawan melakukan power play. Ya. Lagi-lagi dengan power play dan ini harus bisa dipertanggungjawabkan ketika salah passing atau salah kontrol ya. Ya. Mau tidak mau ketika melakukan salah passing atau salah kontrol, foul demi foul akan sering terjadi. Iya. Ini dia. Tangkapan yang sangat sempurna tadi. Dan tipis saja tadi kita lihat. Ya. Dan sudah bisa menghitung tadi. Jadi saya pikir ketika melakukan power play dan juga defense dari pendekar Kancil sendiri tidak ngepres di depan, tidak perlu berganti posisi kiper ya. Iya. Jadikan Abdu jadi kiper aja ketika tidak dipres di depan. Betul. Jadi Jika tidak digantikan membuang waktu ya. Iya betul, hanya tidak membuang waktu dan tidak membuang tenaga untuk bisa Abdu pulang gitu loh. Betul. Nah ini dia. Jauh sekali. Tidak mudah ternyata untuk seperti ini yang saya maksud gitu loh. Gak usah balik lagi. Iya. Karena akan membuang energi tadi ya. Betul. Kalau cuma sekedar itu, Abdu saja yang jadi penjaga gawang. Betul, ya? Abdu saja. Nah, serangan dilakukan oleh kubu dari Kancil. Oh, tenang sekali kita lihat tadi Dias melakukan back heel kepada Marvin. Sudah mulai nyaman tampaknya Kocoy dengan kondisi yang ada ya. Masih 3-6, tinggal pendekar. Cari peluang kali ini. Ini dia yang menjadi keunggulan dari pendekar ketika tendangan-tendangan mereka justru bisa menembus gawang dari Nizar. Ya, strategi yang berbuah positif oleh seorang Coach Naim Hamid bagaimana dia memberikan 2 pivot kepada pendekar, ada Suban dan juga ada Bagas, dan ini yang dimaksud adalah untuk memecah konsentrasi dari defense Kancil sendiri ya ketika memasukkan 2 pivot. Mereka akan bingung dia akan cover di pivot yang mana gitu. Betul. 2 kali ya dijebol dengan tendangan seperti tadi gawang dari Nizar. Pertama tadi ada Pandega ya, syuting kerasnya sangat luar biasa. Hari ini hati-hati. Bagas kembali. Berhasil ditahan dari oleh Felipe. Harus waspada para pemain dari Kancil. Passing keluar kali ini. Apakah akan kembali kepada... Oh tidak ternyata. Bagaimana posisi Alves tadi cukup jauh. Felipe. Alves kita lihat berada di sisi. Alves nyaris saja bisa dapat bola lagi tadi. Oh baik sekali. Bola yang kena tadi. Langsung minta maaf ya tadi karena memang terjatuh setelah gerakan yang dilakukan Alves. Iya. Ini pemain gak ada keturunan Indonesia ini bisa dinaturalisasi loh. Lihat. Kalau ada. Walaupun sudah berumur ya. Iya. Pas sekali, tapi ini dia tadi terjadi sebuah clash di area gawang yang ketika tadi nyaris saja bagaimana Alves bisa mendapatkan bola tapi bisa ditarik tadi. Ini para pendukung dari Cosmo. Setelah melakukan nutmeg tadi kita lihat ya,
Hampir saja bola menuju ke Daniel Alves dan bisa... Ya, nah ini dia. Kita lihat. ini dia. Kalau bola ke Alves, gelar nih, gol lagi nih pasti. Betul, 5 gol. 5 gol, tapi untung ada Pandega tadi. Ya. Berhasil mengantisipasi, Subhan, sorry. Berhasil mengantisipasi, ya itu Subhan. Oh, cukup sakit itu kita Ya. lihat tampaknya tadi Romi ya. Romi, betul, tabrakan terjadi. Dan memang penampilan Romi juga sampai saat ini juga, akhirnya Gotong akhirnya. digotong Tendri dan juga Megel harus siap-siap. Iya. Ya, sudah mulai ramai, kita lihat berada di Gor Nambo di Ya. Tangerang. Meringis kesakitan tampaknya tadi Romi dan apakah bisa dilanjutkan kembali? Aman tadi gestur Iya. tubuhnya ya. Ya, tapi cukup sakit ya kalau kita lihat di Iya sini. betul. Kembali melakukan power play tampaknya. Berubah, Saifullah tampaknya yang jadi kiper terbang. Tapi menurut saya sayang ketika kiper terbang power play adalah satu posisi saja gitu ya. Kalau Abdul Salam bisa di 2 posisi, flank ataupun pivot di depan. Cerdik sekali. Oh! Kurang Meleset, tenang tadi ya. tampaknya, meleset tadi tampaknya Felipe kurang tenang. Nah ini saya maksud ketika Saifullah menjadi kiper power play tidak perlu bertukar kembali dengan Tendri Juang atau Megel ya. Ya, seperti bola bowling tadi ya. Ya. Tertinggal 2 gol dan ini menjadi pertandingan yang seru ketika Pendekar bisa kembali melakukan gol ya. Ya. Ini dia saya maksud. Game on! Game on! Sekarang kita lihat di sini pemirsa. Luar biasa memang Pendekar. Betul-betul Pendekar tidak pernah berhenti berjuang. Ini dia. Ya itu kita lihat bagaimana Bagas juga melakukan check-in dan check-out dan juga ditaruh ke kaki terbaik dari seorang Bagas. Dan peran Subhan melihat posisi dari seorang Bagas tadi yang tidak terdeteksi sangat luar biasa. Ini dia kembali lagi hidup seperti tadi di babak pertama. Dan apakah pertanyaannya kembali Alves yang menjadi kunci kematian bagi para pemain Pendekar. Nah ini dia Alves. Oh sayang sekali bisa dibaca tapi Pendekar alive. Tinggal 3 menit 53 detik lagi. Betul. Megel kita lihat juga Ini dia. Yang diharapkan. tadi Anda katakan ya, Megel pun juga harus berperan. Betul. Karena dia pun juga sangat berpengalaman di sini. Ketika tadi kita menyaksikan bagaimana Tendri harus keluar. Walaupun ini mantan timnya Megel juga ya. Iya. Nyaris saja. Nyaris saja kembali Alves. Ya betul lagi-lagi Menjadi. perang. Luar biasa pemain satu ini memang. Iya luar biasa bisa lepas. Tapi sayang sekali tadi eksekusinya tidak berhasil dengan bagus. Dan pelanggaran kali dilakukan. Ya kita lihat tadi pelanggaran oleh Bagas. Padahal Daniel Alves tadi mengharapkan advantage ya. Ya. Ya Felipe memang pemain yang sering dilanggar ya di pertandingan ini. Betul. Tapi tadi nyaris Alves. Nyaris. Yes. Dengan terjadi 5 gol. 5 gol. Sangat spesial sekali pemain satu ini. Nyaris saja. Untung tadi berhasil diantisipasi dengan baik. Felipe apakah akan menjadi pembeda sekarang? Belum cetak gol di pertandingan ini. Masih penasaran tampaknya Bung Bidan seorang Felipe. Dan cukup lelah terlihat Felipe. Jadi memang baju penjaga gawang dengan baju pemain lapangannya agak mirip ya. Iya. Desainnya juga mirip jadi agak bingung melihatnya. Warnanya juga sama, hampir sama kita lihat di sini. Hampir sama juga dengan ball boy-nya tuh tampaknya itu ya. Iya. Megel siap untuk bisa menahan di sini. Felipe berhasil ditahan dengan baik. Ini yang saya maksud tadi bagaimana tadi babak kedua harusnya sudah dimasukkan seorang Megel ya. Karena memang pengalamannya dari seorang Megel juga bisa membaca bola demi bola dan juga bisa menginstruksikan defense dari Pendekar sendiri dengan sangat maksimal. Betul.
Dia cari gol untuk menyamakan kedudukan atau gol yang mematikan pertandingan. Nah, nyaris lagi. Iya, memang chemistry, ini tidak bisa bohong. Iya, chemistry. Bagaimana semua pemain paham pergerakan dari Alves. Iya, betul sekali. Nah, sudah mulai diinstruksikan oleh seorang Wahyu Kocoy ketika akan memulaikan power play, sudah mulai di press di depan. Tadi 2 gol terakhir tidak dimulai dengan press di depan ya. Betul. Bagaimana nyaman sekali Pendekar untuk melakukan power play. Nah, kali ini Pendekar. Ini peluang! Wow! Luar biasa, kita lihat bagaimana mereka kembali memanaskan permainan dan sang kapten. Sip. Mental dari Subhan dan juga teman-teman sangat luar biasa ya, kita lihat. What a match! Ini dia. Ini jadi pertanyaan siapa best player pada pertandingan hari ini. Iya. Apakah tetap Daniel Alves? Oh, luar biasa kita lihat. Iya, di saat yang tepat sang kapten Subhan Faidasa berhasil menyamakan kedudukan. Regrouping langsung dilakukan. Ya, oleh Kancil. Gantian sudah mulai frustasi tampaknya gantian Bung Didan. Kita lihat tertinggal 3 gol 2 kali ya. Di awal berhasil menipiskan menjadi hanya tertinggal 1 gol, kembali tertinggal 2 gol, tertinggal lagi 3 gol, sekarang imbang. Saya dari duduk sampai berdiri karena pertandingan hari ini sangat melelahkan dan juga sangat seru sekali. Ini gila nih ya kalau kita lihat. Bagaimana penonton yang ada di arena pun juga begitu terhibur. Apalagi di saat-saat terakhir seperti ini. Pertanyaannya, akankah imbang sampai akhir atau ada pemenang? Bahkan mimik muka beberapa pemain mereka tadi juga sudah sangat putus asa ya dengan ketinggalan 3 gol kembali ya. 2 kali tertinggal 3 gol. Tapi kita lihat juga strategi yang dimiliki oleh Coach Naim Hamid dan juga jika ini menang Pendekar itu comeback stronger luar biasa ya. Ada potensi di sana, tapi memang kalau kita melihat tadi permainan dari Subhan ya, dari awal dia memanaskan teman-temannya untuk terus berjuang meskipun tertinggal 3 gol. Dia tetap memiliki determinasi tinggi dan akhirnya menjadi faktor untuk menyamakan kedudukan tadi. 6-6 kali ini. Ya. Sisa waktu hanya 3 menit dan siapa yang mau berjuang lebih keras, dia akan memenangkan pertandingan hari ini. Hati-hati dengan mojo dari Alves ya, yang kerap kali mendapatkan posisi yang nyaman tadi. Ya, kembali kita lihat dan berhasil diblok dengan baik tentunya. Oleh Yogi. Michael juga menjadi faktor penentu tadi. Betul. Menyelamatkan 1 peluang dari Felipe. Kita lihat juga tanggung jawab dari defense Pendekar sendiri juga terlihat nyaman ya ketika seorang Megal ada di situ ya. Iya. Felipe. Dijaga oleh Abdul Salam. Oh, berhasil kembali lagi kita lihat. Ya, ini energi seperti ini yang harus terus dilakukan. Bagas betul-betul sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh dirinya dengan memblok beberapa tendangan tadi. Betul sekali kita lihat. Sudah mulai dari mimik mukanya sendiri juga udah capek bergantian ya. Sekarang malah Kancil yang mulai deg-degser nih kayaknya. Karena mereka berpeluang untuk menang sangat besar ya bahkan. Setelah unggul dengan 3 gol. Tapi memang sekali lagi bagaimana kemampuan Pendekar untuk terus menekan, terus berjuang. Ini yang patut diberikan acungan jempol. Hampir tadi. Lihat. Hati-hati, langsung ditahan betul. Sangat cerdik sekali ya. Supaya bolanya tidak langsung mengalir oleh Abdul Salam tadi. Cepat sekali tadi Abdul Salam. Ya ada sedikit licin tampaknya yang harus diselesaikan ya. Ya, ini waktunya angka cantik nih lihat. Betul. 2-2-2. Betul. Dengan skor 6-6. 2-2-2, 6-6. Dan jangan lupa Pendekar sudah 5 foul ya. Betul. Sementara kali foul hati-hati. Ya, harus hati-hati. Dan itu menjadi penentu ya. Penentu. Di menit-menit terakhir terjadi foul. Sangat menentukan. Jadi hati-hati untuk Pendekar. Jangan sampai ambil foul ke-6. Kita lihat posisi Michael. Ya, apa yang kita lihat di sini dan berhasil tadi dialog dengan baik. Felipe kembali lagi. Jaga oleh Abdul Salam. Masih Felipe, baik sekali Felipe mengarahkan ke sisi yang lain dan nyaris saja tadi. Ini kalau ada gol dari Felipe dan membawa kemenangan ini tuntas sudah ya bagi dia. Iya, betul. Dan bisa jadi juga Felipe jadi best player pada pertandingan hari ini bisa jadi ya. Meskipun 4 gol dari Alves ya. Iya. Tapi peran Felipe juga dari babak pertama juga sangat luar biasa Bung Didan kita lihat. Nah ini yang saya maksud. Bagaimana komunikasi seorang Megel juga sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan kenyamanan ya. Iya.
Ya, ini juga pressure terhadap Eagle tidak mudah ya. Betul. Dengan kondisi sudah kembali lagi imbang, dia menjadi penjaga gawang di sana. Menggantikan tadi Tenri yang cedera. Pandega. Pandega kali ini yang bahaya Felipe sekarang. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Felipe. Tidak berhasil, baik sekali defense dari para pemain dari Pendekar. Aman. 1 menit yang lumayan menentukan, Bung Didan. Ya. Siapa yang fokus, siapa yang bertanggung jawab dengan kesalahan. Bagi Ini dia. penentuan pemain siapa yang turun juga di 1 menit terakhir ini sangat krusial bagi sang pelatih. Alves passing kali ini. Tinggi sekali tadi. Ini matanya udah mulai ngincer gol nih. Ya, betul sekali. Bahaya Alves jika dibiarkan. Karena tadi semua gol Alves itu dalam kondisi yang sangat terbuka. Dan mudah bagi dia untuk bisa menyelesaikan gol. Dan pemain-pemain lain juga hanya terfokus ke Alves ya tampaknya tadi ya. Masih mencari celah tampaknya. Dengan sisa waktu dan kondisi yang ada. Simpel saja kali ini. Bola keluar. Udah mulai terlelahan. Kita lihat tadi Bagas mengangkat tangan untuk menginstruksikan, memberi kode untuk segera diganti. Iya. Karena kalau situasi seperti ini tidak bisa egois, Bung Didan. Betul. Ketika sudah merasa lelah harus benar-benar harus ada yang cover. Iya. Kuat sekali kita lihat Daniel Alves. 1 menit kurang. Wow. Nyaris saja tadi. Ya, Romi Umpan dari lagi-lagi. Alves. Tidak terdeteksi kita lihat. Hanya terfokus pada Alves. Itu passing yang bagus sekali tadi dari Alves. Telat tadi yang dilakukan oleh Pandega untuk bisa mengcover. Hati-hati. Hampir. 42 detik yang sangat-sangat krusial kali ini Pandega. Dijaga oleh Felipe, masih Pandega. Passing dia cukup tenang. Alves. Felipe. Ini dia. Kuat sekali Alves kita lihat. Ya. 22 detik lagi. Buka ruang kali ini. Sayang sekali. Kurang bersabar ya tadi. Ya, kita karena lihat ini juga. 14 detik akan jadi milik dari Pendekar. Bisa jadi. Ya. Andai tadi dia bisa melakukan extra passing tentunya akan sangat berbeda ya. Betul. Kita lihat juga tadi Alves juga sudah membuka ruang dan juga ada di second post ya. Tapi dia memutuskan untuk shooting. Tertinggal. Ini dia 8 detik. Kita lihat apa yang bisa dilakukan. Kali ini umpan. Ada 1 peluang lagi. One pass, one touch. Ya. One goal harus ini. Kita lihat berdiri semua penonton yang ada di Gor Nambo. Bahkan saya juga sudah berdiri di sini. Karena ini tidak bisa mengolah bola lama ya. Harus 1 pass, 1 touch dan selesai. Tidak ternyata. Ya, kayak Bagas tadi. Ini adalah peluang terakhir. Apakah lemparan jauh ini akan berarti? Dan tidak, akhirnya. Pertandingan yang fair. Imbang, itulah hasil yang sangat maksimal ya. Luar biasa kita lihat. Nizar tentunya kecewa dengan apa yang terjadi. Sangat wajar. Dan Michael lega sekali. Begitu pula dengan Pendekar. Berhasil membawa 1 angka. Dan ini dia sang aktor tentunya. Siapa lagi kalau bukan Subhan Saidasa. Seperti sebuah kemenangan bagi kubu Pendekar. Dan pemirsa tentunya kita akan segera kembali untuk Anda. Dan pertandingan yang sangat fair. 6-6 hasil akhir.